Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai diri. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai diri. Dia gerakanku, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jika di pagi hari ini kita dapat merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana dengan saudara yang di rumah, seluruh hamba Tuhan? Semoga baik-baik saja. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan terhadap kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang selalu menyertai kita setiap jejak hidup kita. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakan kepadaku untuk kemuliaan Nama. Berilah jiwaku dengan kasih karena-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah bersyukur karena hari-hari yang kita lewati, Tuhan sudah memberikan kita pertolongan. Setiap berkat, setiap apa yang kita rasakan, tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita binasa. Biarlah hati sidang jemaat dan para hamba Tuhan undang Tuhan dalam hidup. Saya percaya dan yakin kita yang hadir pada kesempatan hari ini telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan, kami mau merindukan kasih-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan.
Saat kami Tuhan menyembah Tuhan, saat kami tidak berdaya Tuhan dalam hidup kami, pertolongan-Mu Tuhan ada dan nyata. Terima kasih Yesus Kristus. Karena kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lari, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini Bapa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh layak Tuhan, kami boleh datang Tuhan dengan segala keberadaan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selamanya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan karya Roh Kudus-Mu Tuhan terus berlaku atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang Bapa, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh digembalakan di gereja-Mu GPI Sidang Cipayung Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Mari Bapa, sebelum lebih jauh kami di dalam Tuhan ibadah kami pada saat hari ini Bapa, kami sebelumnya Tuhan mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa banyak kekurangan, banyak keterbatasan kami Tuhan. Banyak Tuhan dosa dan pelanggaran kami Bapa di hadapan Tuhan. Tapi pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang memohon ampun Tuhan. Kami datang Tuhan memohon kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa tetap berlaku atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan, sungguh hadirat-Mu yang boleh nyata Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami tidak bersama-sama di dalam gereja-Mu Tuhan, sekalipun kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan, tapi kami tetap mau syukuri Tuhan, kalau kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa Bapa, biar Roh-Mu Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan.
mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau Bapa yang mengurapi setiap kami Bapa. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu, terlebih para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang memberi diri Tuhan untuk melayani Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau perlengkapi dengan roh-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, bukan dengan kemampuan mereka Bapa, tapi Tuhan semuanya karena roh-Mu Tuhan yang boleh menyatakan karyanya di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, hadirat-Mu boleh nyata Tuhan, bahkan di setiap rumah kami Bapa, di setiap ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Hadirat Tuhan nyata Tuhan, hadirat Tuhan bekerja atas setiap kehidupan umat-umat-Mu dan para hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kepada saudara kami Tuhan, saudara Sabar Sitompul Tuhan, yang boleh Tuhan melayani lewat puji-pujian Bapa. Setiap puji-pujian yang boleh dipersiapkan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi kehidupannya Bapa. Engkau pakai pelayanannya Tuhan, boleh menjadi pelayanan yang kudus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau memberkati kehidupannya Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan harapan, kerinduannya Bapa, cita-citanya Tuhan, kami percaya yang terbaik Tuhan akan nyatakan Bapa di dalam kehidupan saudara kami ini Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan musik Bapa, bahkan juga worshiper Tuhan hari ini Bapa, yang boleh Tuhan memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa, pakai kehidupan mereka semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Pakai jari jemari mereka Tuhan semakin baik lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Sehingga lewat musik Tuhan yang boleh dipersembahkan, sungguh Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Guru kami Bapak, Tuhan, mari Engkau berotoritas atas kehidupannya Tuhan. Mari Engkau urapi Tuhan kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kehidupannya Tuhan boleh semakin setia untuk melayani-Mu Tuhan. Boleh semakin Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan, saudara kami Gideon Tuhan, yang juga Tuhan boleh Tuhan melayani lewat Tuhan multimedia Tuhan. Kiranya semuanya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh Kau pakai pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan mengubahkan setiap umat-umat-Mu, akan mengubahkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Segala hati yang keras Tuhan akan lembutkan Bapa. Segala hati yang tidak berkenan Tuhan, Tuhan akan Tuhan ubahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan akan pimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami Bapa. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Kita juga mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau mengagungkan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mau mengundang sidang jemaat dan para hamba Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Tuhan, biar segala penyakit, segala kelelahan kita, Tuhan bangkitkan kembali. Haleluya. Angkat pujian ini supaya kita lebih kuat lagi dalam menyembah Tuhan. Haleluya.
sidang jemaat dan para hamba Tuhan. Kita mau mempersembahkan persembahan kita yang baik, karena Tuhan sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Amin. Setianya sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita yakini sampai detik ini dan esok hari. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya iman saudara sudah bangkit. Tinggal hati saudara dan hati saya buka selebar-lebar untuk firman Tuhan. Dan saya mengundang hamba Tuhan Bapak Guru sebagai Gembala Sidang GP Cipayung untuk membawakan firman dan mengakhiri dengan doa. Kita akan angkat pujian buat Tuhan. Pujian ini adalah pertanyaan buat kita semua. Apakah kita siap? Apakah bangunan Anda sudah siap untuk dibakar? Apakah dari jerami? Apakah dari kayu? Ataupun dari emas? Ataupun dari permata? Anda dan saya dan Tuhan yang tahu. Sudahkah kita siap? Kembali untuk
kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu pada saat ini. Dan biarlah itu terus menjadi kerinduan kami sampai selama-lamanya ya Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk dipenuhkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati dan pemikiran kami. Kuasai juga Tuhan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca, dan yang akan kami terima menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita semua di dalam penyertaan, pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Haleluya. Baiklah, kita langsung masuk saja di dalam firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Demikian bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi pesan sekaligus salam dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana agar jemaat, orang-orang percaya, agar tetap memelihara roh, jiwa, dan tubuhnya sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan biarlah juga ini menjadi komitmen kita, kerinduan kita di dalam kita menjalani hidup di dalam dunia ini, agar kita menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus kembali untuk menjemput dan mengangkat kita semua. Haleluya. Tapi saudaraku, memang sebagai manusia kita mempunyai 3 aspek di dalam hidup kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Inilah 3 aspek ini yang ada. Kita terdiri dari 3 aspek ini. Kita mempunyai tubuh, kita ada jiwa, dan roh. Dan Tuhan mau supaya ini terus kita pelihara dengan baik. Firman Tuhan katakan tadi, terpelihara dengan sempurna, tak bercacat sampai kedatangannya kembali. Yang pertama bagi saudaraku, kita harus memelihara tubuh kita ini. Kita tahu firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah baik Allah. Tubuh kita adalah baik roh kudus. Sehingga kita harus juga menjaga kekudusan tubuh kita ini. Apalagi bagi saudaraku, di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi saat ini, betapa manusia dengan kefanaannya, kita dengan segala keterbatasan kita, oleh karena virus yang tidak terlihat itu, tidak sedikit banyak orang yang telah meninggal. Tidak hanya di Indonesia ini saja, di seluruh dunia. Dan kita harus akui bahwa tubuh yang fana ini memang akan kembali lagi kepada tanah. Tuhan telah menciptakan kita, membentuk kita, menjadikan kita. Terutama pada manusia yang pertama, Tuhan sendiri yang membentuk, yang menjadikan dan memberikan, menghembuskan nafas, sehingga manusia itu boleh hidup.
Dan perlu ya bagi kita juga untuk ya memelihara tubuh jasmani kita ini. Syukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih menjagai, Tuhan masih memagari setiap kehidupan kita, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPI Sidang Cipayung. Dan biarlah ini terus berlanjut. Kita semua dipelihara oleh Tuhan, ya. Kita semua boleh sehat-sehat. Tetapi kita juga harus ya, dengan bijak, kita harus mempunyai hikmat, harus menjaga baik apa yang disarankan, ya, baik dari segi kesehatan dengan situasi sekarang ini. Mari Bapak Saudaraku, kita jangan asal ya rasa kerusuk, tetapi dengan kita minta hikmat Tuhan, ya kita bisa juga menjaga pola hidup kita dengan baik, dengan sehat, ya terutama di tengah-tengah pandemi ini. Ya mari ya, kita lebih lagi memperhatikan ya kesehatan kita. Puji Tuhan. Ya. Dan kita perlu ya melatih tubuh kita ini, dan kita perlu menguasai tubuh kita ini. Ya memang ya mungkin dengan pandemi sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, ada yang berat badan sudah mulai tambah, atau ada juga yang semakin berkurang, ya, tergantung masing-masing orangnya, tergantung tubuhnya merespon. Tetapi biarlah ya, semua umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan GPI Sidang Cipayung, ya, semuanya boleh terpelihara, semuanya boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Ya karena tubuh jasmani kita ini Bapak Saudaraku, ya ada batasnya. Semua orang akan menjadi tua nantinya. Dan semua kita akan kembali ya, menjadi tanah. Artinya ya kita akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak akan muda terus. Anak-anak ya mulai dari bayi ya, akan berubah menjadi anak-anak, menjadi remaja, seorang pemuda-pemudi, menjadi bapak, ibu, menjadi opung-opung. Walaupun tubuh jasmani kita ini Bapak Saudaraku semakin merosot, tapi biarlah rohani kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya dengan ya mungkin saja dengan kecanggihan teknologi sekarang orang bisa ya menunda ya penuaan ya, dengan teknologi. Ya, mungkin keriput bisa kencang lagi dengan teknologi di bidang kecantikan. Dan apalagi sekarang sudah mulai muncul lagi ya teknologi lewat gadget kita ini, aplikasi. Yang tua bisa menjadi muda, kulitnya bisa mulus sekali, bahkan yang muda bisa menjadi tua. Hati-hati Bapak Saudaraku menggunakan aplikasi tersebut, artinya ya nanti orang melihat dari handphone kita sepertinya luar biasa, tetapi kaget nanti melihat aslinya. Ya lebih baik ya apa adanya saja. Haleluya. Ya kalaupun ya tidak perlu pakai aplikasi saja, kamera-kamera di handphone kita ini sudah katakanlah sudah cukup jahat ya. Saya juga perhatikan kalau selama rekaman ibadah ini saya melihat ya muka saya kok kalau di TV itu sepertinya putih sekali ya. Ya mulus, tidak ada cacatnya ya. Tapi kalau lihat aslinya lain loh Saudaraku. Ya. Ini yang terjadi di dalam kita menjalani hidup di dalam dunia ini ya. Mungkin orang bisa ya itu tadi mencegah penuaan. Orang sudah berumur 50, 60
ya. Tapi ya mungkin saja oleh karena dia menjalankan pola hidup sehat, ya, dia lebih terlihat lebih muda, atau juga dia mengkonsumsi ya sesuatu yang bisa membuat metabolisme di dalam tubuhnya, ya, sehingga dia tetap muda. Ya, tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita melatih tubuh kita ini, ya, agar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Ya. Karena tubuh yang fana ini kita akan tinggal. Rasul Petrus mengatakan, aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Tidak akan selamanya, Bapak saudaraku, kita tinggal di dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini akan mengalami perubahan-perubahan. Yang tadinya kurus bisa menjadi gemuk. Yang gemuk bisa menjadi lebih langsing. Yang tadinya rambutnya lebat, ya, bisa semakin berkurang. Yang hitam bisa jadi putih. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita menguasai tubuh kita ini, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi dosa yang menguasainya, bukan lagi keinginan daging, tetapi kita mau menyerahkan setiap anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata untuk kebenaran. Haleluya. Ya mungkin, ya, jangan kita semangat, ya, untuk melakukan hal-hal yang duniawi, tetapi ketika untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani, sepertinya berat kita untuk melakukannya. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadah kita yang sejati, kata firman Tuhan. Sekali lagi Bapak saudaraku, ya, tubuh kita ini akan semakin merosot. Tetapi kita tetap harus memelihara tubuh ini, ya, terlebih, ya, menguasai tubuh ini untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang percaya bahwa sampai masa tuamu, firman Tuhan katakan bahwa dia bahkan sampai masa putih rambut, Tuhan akan menggendong, ya. Mari kita baca saja, ya, di dalam Yesaya. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46 ayat 4, demikian bunyinya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku tetap dia, kata firman Tuhan. Ya, kalau kita tetap di dalam dia, firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan menggendong, Tuhan yang akan menanggung, memikul, dan menyelamatkan. Puji Tuhan. Mari, bagus saudaraku, ya, kita lakukan kehendak Tuhan, pelihara tubuh ini, ya, supaya sesuai, ya, apa yang diperkenan Tuhan. Kita latih tubuh kita ini untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan dosa yang menguasai, bukan keinginan daging, tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang perlu kita pelihara, ya, tadi jiwa, ya. Jiwa ini, Bapak saudaraku, ya,
Tadi saya katakan salah satu juga aspek di dalam hidup kita yang meliputi emosi kita, ya, perasaan kita, ya, jiwa ini, lalu pikiran kita. Maka kalau ada orang yang terganggu jiwanya, maka pikirannya pun bisa terganggu, emosinya bisa terganggu. Jadi tidak jelas. Kalau seseorang yang terganggu jiwanya tidak ada apa-apa, dia ketawa sendiri. Kalau seorang yang terganggu jiwanya, ya, dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak berpakaian sama sekali, atau dia sedang menganggap dirinya sedang berjemur di pantai mana. Kalau seorang yang terganggu jiwanya, ya, emosinya pun tidak akan menentu, perasaannya pun tidak akan menentu. Bisa saja dia tiba-tiba marah, bisa saja dia tiba-tiba nangis. Itu orang yang terganggu jiwanya. Oleh sebab itu kita harus memelihara jiwa kita ini. Ya, tadi meliputi emosi kita, perasaan hati kita, pikiran kita. Kita harus memberi makan jiwa kita ini dengan firman Tuhan, sehingga, ya, jiwa kita baik adanya. Maka firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, akal pikiran. Ya. Pelihara jiwa kita ini sampai Tuhan datang kembali. Ketika, ya, coba kita baca di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Ayat yang ke-19. Ya. Saat itu Yesus menyampaikan suatu perumpamaan, ya, atau dari ayat 16. Ya. Yesus berkata, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Mungkin dunia ini bisa menyenangkan jiwa kita, tetapi hanya sesaat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu, ya, firman Tuhan, ya, memberi makan jiwa kita ini lewat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, pelihara jiwa kita, ya, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita beribadah kepada Tuhan, lewat kita berdoa kepada Tuhan, sehingga jiwa kita mendapatkan ketenangan. Puji Tuhan. Kalau kita mengaku kita anak-anak Allah, ya, kita akan tenang, ya. Kita akan merasakan suatu kebahagiaan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak akan menjadi kehidupan yang gelisah. Tidak sedikit dari kehidupan kita mungkin, ya, ketika beribadah, lama kali sepertinya gelisah. Bahkan kita
ada yang terdistract dengan hal-hal yang lain ketika kita melakukan ibadah kita. Ada pujian mengatakan, jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwa kita harus kita pelihara, amin. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Lalu yang ketiga, Bapak Saudaraku, ya, roh. Ini yang bagian yang saya katakan yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita, khususnya ya kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Karena seperti awal tadi saya katakan, ketika Tuhan membentuk, menjadikan manusia itu hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas, yaitu roh. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal kedua, Kejadian pasal 2 ayat 7, demikian bunyinya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji Tuhan. Allah adalah roh, dan Allah telah memberikan roh itu kepada manusia sehingga manusia itu hidup, menjadi makhluk yang hidup. Dan firman Tuhan, Alkitab kita ini banyak ya menuliskan tentang roh. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta, dan sebelumnya kita juga melakukan ibadah kita selama 10 malam, agar kita meminta, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan roh kudusnya kepada kita. Betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh, jangan dukakan roh. Kalau kita mau roh kita ini terpelihara, ya, jangan padamkan roh yang ada di dalam hidup kita, roh Allah yang ada di dalam hidup kita, dan jangan mendukakannya. Karena dengan meterai dari Roh Kudus itu kita diselamatkan. Puji Tuhan. Ya. Rohlah yang memberi hidup. Manusia pertama itu ketika Tuhan menghembuskan nafas, memberikan rohnya, disitulah menjadi makhluk yang hidup manusia itu. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah menerima roh daripada Allah. Haleluya. Kita adalah miliknya. Pelihara roh itu. Pelihara roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Jangan buat dia berduka. Jangan padamkan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh beribadah, ya kita sudah mendukakan Roh Kudus. Bukan di dalam gereja saja, bukan di dalam ibadah kita, dimanapun kita berada, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah mendukakan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita pelihara roh Allah yang hidup di dalam kita ini. Kita pelihara jiwa kita, kita pelihara tubuh kita sampai kedatangan Tuhan kita Yesus kembali. Haleluya. Peliharalah dengan sempurna
dengan tak bercacat. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, sehingga Tuhan akan layakkan kita nanti. Oleh karena anugerahnya Tuhan layakkan kita, Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ya, sebagaimana pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, peliharalah roh, jiwa, dan tubuhmu. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, ya, agar kita dapat memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita ini, ya, sempurna, tak tercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus kembali. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, juga menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara setiap kehidupan kita, pada saat ini Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu menopang kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu peduli dan mengerti setiap kehidupan kita. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Saudaraku, renungkanlah di dalam hidup kita. Jikalau kita sampai saat ini Tuhan pelihara setiap hidup kita, Tuhan menjaga seluruh kehidupan kita. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dapat kita rasakan hingga pada saat ini. Dan sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Yakinkan di dalam hati kita bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dia akan pelihara kehidupan saya dan saudara. Tuhan
Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau bersyukur Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan kembali pujiannya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami akan Engkau Yesus. Terpujilah Kau, termulia. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kau yang akan melihara kami, Kau yang akan menjaga kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Syukur kami panjatkan Tuhan. Hormat Tuhan kami naikkan bagi-Mu ya Bapa. Allah yang memelihara setiap kehidupan kami, Allah yang memperhatikan dan memperdulikan setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan hingga pada saat ini. Kami tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, bahkan kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Kami dapat mengagungkan Engkau Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan berkat di dalam hidup kami. Kami mau berjuang Tuhan untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami ini Tuhan dengan sempurna, dengan tak bercacat Tuhan, sampai kedatangan Engkau kembali Tuhan untuk mengangkat kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami percaya Engkau juga Tuhan yang akan memberkati Tuhan setiap kehidupan kami, setiap jemaat Tuhan yang ada di GPI Sidang Cipayung, mulai dari anak-anak kami Tuhan yang masih bayi Tuhan, anak-anak kami masih kecil Tuhan, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum Bapak, kaum Ibu Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang akan memberkati setiap hidup kami. Dan juga Tuhan, apa yang menjadi aktivitas, apa yang menjadi kegiatan, pekerjaan setiap umat-umat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati dengan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan berikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang boleh kami hadapi. Masalah ekonomi, masalah keluarga Tuhan, saya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memampukan kami untuk menyelesaikannya. Tuhan akan memberikan kami jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga melihat Tuhan situasi yang saat ini boleh kami hadapi. Tuhan, mungkin kami mendengar Tuhan berita di sana sini Tuhan, tapi kami mau Tuhan menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kerinduan kami untuk kami Tuhan dapat beribadah kembali Tuhan di dalam rumah Tuhan bersama-sama Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mohonkan Tuhan, Tuhan Engkau kiranya memberikan jalan yang terbaik Tuhan bagi setiap hidup kami ya Bapa. Setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di GPI Sidang Cipayung, mari Tuhan kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat boleh Tuhan beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja-Mu ya Tuhan, GPI Sidang Cipayung. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat Tuhan, sehingga Tuhan apa yang boleh kami persiapkan Tuhan, semuanya Tuhan berjalan dengan baik, dengan benar adanya ya Bapa. Tuhan tidak mengganggu Tuhan, apapun Tuhan yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami itu, khususnya Tuhan yang ada di sekitar di dalam gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah setiap Tuhan warga masyarakat Tuhan yang ada di sekitar gereja-Mu Tuhan, GPI Sidang Cipayung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada rencana kami Tuhan untuk kami dapat melakukan ibadah, mari Tuhan, Tuhan yang akan memberikan jalan bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tetap Tuhan berikan juga kami hikmat untuk kami menjaga Tuhan pola hidup sehat Tuhan, sebagaimana Tuhan di tengah-tengah saat ini Bapak. Biarlah Tuhan kami lebih lagi Tuhan memperhatikan Tuhan masalah Tuhan kebersihan dan kesehatan kami ya Bapak, sehingga Tuhan tidak ada satupun Tuhan dari setiap umat-umat Tuhan yang ada di GPI Sidang Cipayung Tuhan terkena virus, bakteri, sakit, penyakit. Kami percaya karena kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjaga ya Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, inilah Tuhan
doa permohonan kami, doa ucapan syukur kami, dan kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudaraku, kita akan akhiri dengan doa penumpang kita. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian dengan sukacita kepada Tuhan, sedikit pengumuman bagi kita semua. Selamat ulang tahun bagi Bapak Saudaraku yang berulang tahun di bulan Mei. Ya, baik kepada hambanya Bapak Situasi Torus, kami Agnes, Sion, Johan, Bella, Enrico, Ayub, Ica dan Merani, dan juga Ibu Sintua kami, Ibu Sintua Siombing, dan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin tidak saya sebutkan namanya yang berulang tahun di bulan Mei ini. Kiranya panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tetap bawa dalam doa. Kalau rencana, ya kalau Tuhan izinkan, ya, kalau kita bisa dapat beribadah lagi di dalam rumah Tuhan, ya, dengan mungkin protokol kesehatan yang harus kita lakukan, ya, biar kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kita semua, dan Tuhan memberikan jalan sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan yang mungkin pola yang baru lah, ya, atau istilah pemerintah dengan new normal. Ya. Baiklah, kita akan naikkan pujian dengan sukacita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang Bapak Saudara semakin berdiri dan naikkan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Tuhan, cuma menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kudus dan tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, amin, amin, menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Lebih bersukacita lagi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, cuma menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.